Angka galbay terus meningkat. Banyaknya warga RI tidak bayar pinjol. Anda boleh lihat di sini. Ini semuanya dari media online yang saya ambil. Ini saya munculkan judul-judulnya saja. Kira-kira buat teman-teman semuanya, ini salah siapa? Salah Andakah? Atau salah orang yang mengizinkan pinjol ini? Ya, boleh beri saya masukan di dalam kolom komentar. Kalau saya melihat di posisi ini, yang salah adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Kenapa saya mengambil OJK dan AFPI? Bukankah ini kesalahan dari masyarakatnya? Kenapa dia meminjam lebih dari satu? Kenapa dia meminjam tanpa perhitungan matang? Ya, seperti itukah? Pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke. Orang Indonesia dikenal dengan apapun itu pasti akan ditelan, ya. Yang menjadi kontrol sebenarnya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kalau OJK tahu karakter dari masyarakat Indonesia sudah seperti itu, kenapa OJK malah menyajikan pinjol-pinjol yang penuh dengan gimmick saja? Kenapa iklan yang bertaburan tidak pernah terkontrol dari media internetnya? Ya. Alhasil di tengah situasi yang seperti ini, di tengah kelumpuhan ekonomi, ditambah dengan COVID yang melanda di tahun-tahun kemarin, orang-orang membutuhkan dana instan dan dana mendesak. Ya, kenapa OJK tidak mengaktifkan secepat mungkin yang namanya credit scoring terhadap pinjaman online? Ya, sehingga apa? Kalau credit scoring diaktifkan, menandakan orang-orang tidak bisa meminjam lebih dari 2 atau 3 aplikasi. Ya, ini bisa mengontrol keuangan mereka. Karena tidak adanya credit scoring, ya, sehingga orang-orang bisa meminjam sampai 5 dan 10 aplikasi. Habis itu pengontrolan tentang dari iklan yang disajikan. Iklan yang disajikan penuh dengan tipu daya. Mulai dari penerapan bunga yang katanya 89.000 per bulan sampai dengan limit dengan puluhan juta dengan pembayaran yang sangat ringan, bahkan pembayarannya lebih ringan dari kredit usaha rakyat yang disubsidi oleh pemerintah. Siapa yang tidak tergiur dengan hal ini? Ya. Pembicara dari OJK sendiri, Mbak Kiki itu, ya, telah menyampaikan bahwasannya banyak dari iklan pinjol yang tidak sesuai dengan fakta. Ya. Tapi tetap masih disajikan ke hadapan publik dengan kebebasan iklan di internet. Si pinjol sengaja memanfaatkan momen-momen itu, kelengahan karena dia tahu bahwa masyarakat Indonesia paling malas membaca dan memahami. Sehingga dijebaklah dari ketentuan-ketentuan yang mana ketentuan itu tidak pernah dibaca. Makanya saya bilangin, yang salah di posisi ini adalah OJK dan AFPI. OJK dan AFPI harusnya menjadi kontrol dari perpinjaman antara si kreditur dan si debitur. Ya, harus mempunyai kontrol khusus. Jangan dibiarkan selalu seperti ini. Dan habis itu lagi, tidak semua juga masyarakat itu tidak mau membayar pinjol. Hanya saja ada beberapa alasan yang rasa mereka tidak pantas lagi untuk membayar dan melanjutkan. Salah satunya adalah adanya dari pemberatan dari segi bunga, besarnya denda yang diterapkan ketika telat, kejamnya sesi penagihan. Ketika hal ini mereka coba untuk melaporkan hal itu, karena adanya ruangan pengaduan yang difasilitasi oleh OJK, mereka mencoba untuk melaporkan semua tindakan yang menurut mereka tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Alhasil yang mereka dapat apa? Tidak pernah ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, OJK selalu mengadu domba kembali masyarakat dengan pihak si krediturnya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Makanya tingkat galbay terus meningkat. Banyak warga RI tidak bayar pinjol. Masalahnya karena apa? Masalahnya simpel aja. Karena ada pengaduan mereka yang tidak tertangani. Ada pengaduan mereka yang sengaja tidak direspon. Ada pengaduan mereka yang sengaja tidak ditanggapi. Sementara di lapangan, si pinjol hanya mengandalkan satu debt collector saja untuk melakukan penagihan, membikinkan gimmick, membikinkan drama, membikinkan ancaman dan menyebarkan data. Tapi satu permasalahan ini tidak pernah terselesaikan oleh OJK.
Inilah yang menyebabkan banyak warga RI tidak mau lagi bayar pinjol. Ya, bukan soal tidak mampu semuanya. Walaupun sebagian dari itu memang menyatakan ketidakmampuan dan sebagian lagi dari itu menyatakan ketidakmauan, ya. Tapi apa yang bisa dilakukan OJK? OJK hanya terus-menerus melakukan himbauan. Ya, melakukan himbauan, meminta kepada masyarakat selalu menggunakan pinjol yang menurut versi mereka kalau sudah legal, kalau sudah terverifikasi itu akan aman-aman saja. Padahal fakta di lapangan jauh dari kata aman seperti yang disampaikan oleh OJK. Hanya saja selama ini OJK dan FPI mencoba menutup mata, menutup telinga, seakan-akan tidak terjadi apa-apa kalau kasusnya tidak viral. Ya, kalau kasusnya viral, contoh kita mengambil ke mahasiswa IPB yang mampu memviralkan urusan dari terjebaknya mereka gara-gara pinjol dari para senior mereka. Itu baru bisa menarik perhatian OJK karena OJK melihat di posisi itu banyak media. Kalau sudah banyak media, OJK pengen hadir di situ untuk dipromosikan oleh media. Ya, supaya masyarakat melihat OJK benar-benar ikutan dalam hal permasalahan yang menyangkut urusan perbankan mereka. Ya, itu saja sebenarnya yang menjadi masalah. Makanya kalau di beberapa berita dibilangin gagal bayar pinjol di Indonesia terus meningkat, wajar-wajar saja. Banyak warga RI tidak bayar pinjol, saya rasa nggak ada yang salah. Ya, karena memang stop bayar pinjol lah solusi yang paling terbaik hari ini. Tidak ada opsi yang bisa kita ikuti selain berhenti bayar pinjol. Ya, gimana tidak meningkat? Tapi ingat dulu, sebelum mereka menyatakan gagal bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, duit mereka sudah berapa puluh juta yang habis untuk mencicil dan memperpanjang pinjol. Ya, jadi jangan dikatakan si pinjol rugi di posisi ini. Tidak, pinjol nggak pernah rugi. Sebelum orang ini menyatakan galbay, menyatakan tidak mampu bayar, puluhan uang mereka sudah habis. Ya, puluhan juta uang mereka sudah habis. Dan saya rasa survei itu akan makin meningkat terus. Kalau dibilangin banyak warga RI tidak bayar pinjol, saya rasa untuk tahun depan mungkin setengah dari warga RI mungkin sudah nggak bayar pinjol lagi gitu loh. Ya, karena pada umumnya orang-orang sudah tertarik dengan pay later. Tertarik dengan beli sekarang bayar nanti, orang sudah tertarik. Orang sudah tertarik dengan limit-limit pay later. Orang nggak begitu tertarik lagi dengan yang dulunya kita kenal mungkin agak sulit ya untuk mendapatkannya kartu kredit. Tapi orang lebih tergiur ke pay letternya. Ya, karena belanja online lebih diminati oleh kaum muda. Ya, makanya saya bilangin besar kemungkinan tingkat gagal bayar ini akan terus meningkat. Mengingat dan melihat juga pergerakan pasti dari OJK dan FPI tidak ada sama sekali. OJK hanya membenahi segi pinjol tapi tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Kalau dibilangin banyak warga RI tak bayar pinjol, angka galbay terus meningkat, pantas atau tidak? Isi di kolom komentar. Kurang lebih sesingkat pengalaman saya, di beberapa tahun saya mengedukasi, di beberapa tahun saya memotivasi orang-orang, khususnya tentang gagal bayar pinjol, kurang lebih itu yang saya temukan. Karena mereka tidak ada dijembatani dengan satu solusi yang resmi dari lembaga resmi juga seperti dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, semua yang mereka sajikan hanyalah sebatas formalitas saja di hadapan publik dan media. Faktanya, laporan tidak beberapa yang ditanggapi. Kalaupun ditanggapi, itu hasilnya juga mutar-mutar. Ya, benar atau tidak, teman-teman bantu saya isi di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lainnya, supaya makin meningkat terus tingkat gagal bayar ini. Ya, kalau gagal bayarnya sudah 100%, mau tak mau OJK dan FPI akan memanggil semua pinjolnya untuk membenahi sistem yang ada. Ya, tapi kalau gagal bayarnya masih dikatakan meningkat, tinggi, meningkat, ya itu masih belum. Tapi 100% gagal bayar, udah diperbaiki pasti itu. Ya, oke. Lunas tanpa bayar, siapa yang tidak mau ya? Semua orang pasti mau dong lunas tanpa bayar, tidak masuk BI checking, tidak ditagih lagi, tidak didatangi DC. Ya pokoknya
habis duitnya dapat ya sudah selesai gitu loh, kayak bansos ya. Anda bilangin bansos, bantuan sosial, BLT, PKH dan segala macam gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Bagaimana dengan video yang saya update tadi? Cocok nggak kira-kira gitu loh? Karena memang OJK hanya menyampaikan, ya sudah gitu loh, banyak warga kaum muda yang tidak mau bayar pinjol. Bahkan yang terbaru pun juga kita dibumingkan, ya siap aja bagi anak muda yang tidak mau bayar pinjol, tiba-tiba ganti kartu, ya sudah, nanti untuk masa depan Anda akan hancur gitu ya, kata dari Mbak Kiki itu ya, dari pembicara OJK itu kan, dia menyampaikan gitu. Oh, jangan ada cerita habis bayar pinjol ganti kartu, ya sudah masa depan Anda jadi tarik. Itu kan bukan cerita sebenarnya gitu loh. Yang menjadi permasalahan kan soal literasi mereka yang tidak menyeluruh. Ya, oke, kita lanjutkan untuk membahas video kali ini, yaitu tentang lunas tanpa bayar. Sebenarnya apa sih ini yang lunas tanpa bayar gitu loh? Kenapa ini yang selalu dipakai dan kenapa ini yang menjadi solusi yang paling tepat? Ya, teman-teman pasti juga menginginkan dong lunas tanpa bayar ini ya. Ya kalau bisa ya memang seperti itu, kita tidak BI checking, tidak ada panggilan telepon, hutang kita selesai, benar nggak? Seperti itu nggak? Oke, kita bahas hari ini tentang lunas tanpa bayar. Ya, ini versi OJK-nya yang kita ambil, versi OJK-nya kita ambil, bukan versi kita aja, tapi versi OJK-nya kita ambil. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat semua teman-temannya yang sudah bergabung di Solusi Hutang MB yang belum mensupport, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Dan yang mau masuk grup nggak usah ragu, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda akan mendapatkan fasilitas untuk bergabung di grup WhatsApp SHMB. Ya, di situ baru Anda akan kami tarik untuk keluar dari jeratan pinjaman online. Silakan. Lunas tanpa bayar. Siapa yang tidak mau ya? Semua orang pasti mau dong lunas tanpa bayar, tidak masuk BI checking, tidak ditagih lagi, tidak didatangi DC. Ya pokoknya habis duitnya dapat ya sudah selesai gitu loh, kayak bansos ya. Anda bilangin bansos, bantuan sosial, BLT, PKH dan segala macam gitu ya. Oke. Soal lunas tanpa bayar itu menjadi solusi yang paling utama di tengah situasi teman-teman yang seperti ini. Tak jarang Anda itu memang mengharapkan hal yang seperti itu ya, walaupun hal itu bisa mustahil gitu loh ya, karena yang lunas tanpa bayar itu rasa saya juga nggak akan mungkin. Tapi di balik itu semuanya, kalau kita melihat sikap OJK hari ini, sikap dari asosiasi hari ini, hal ini akan menjadi bagian dari yang paling utama loh ya, karena orang-orang sudah ogah, orang-orang sudah malas lagi gitu loh. Dia sudah nggak tahu lagi nih ini harusnya kemana gitu loh. Contoh, dia sudah terlanjur nih terjebak di salah satu pinjol, ya pinjol legal, ya atau di paylater, atau di KTA dan segala macam. Sudah terlanjur, ya. Habis itu di tengah situasi dia mengusahakan uangnya, tiba-tiba masuklah chat WhatsApp yang mengutarakan soal pengancaman, menyampaikan dia akan diproses ke jalur hukum, habis itu akan diproses ke One Prestasi. Kesal nggak teman-teman semuanya mendengar hal seperti itu? Kesal dong. Alhasil teman-teman ingin melaporkan kejadian ini ke Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan. Ya, dilaporkan. Sudah menunggu 11 hari, hasilnya juga tidak ada. Jawabannya mutar-mutar. Yang ada kita malah diminta untuk negosiasi secara internal. Padahal yang menjadi permasalahan adalah sesi penagihan mereka. Kalau memang kita telat bayar kan kita sudah dibebankan dengan denda, ya. Bahkan dendanya nggak tanggung-tanggung. Telat 1 hari kita diminta untuk membayar dendanya sebanyak 1 bulan. Tapi kenapa kita masih ditekan? Ya, kan ini yang mau kita laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang saya sebut lunas tanpa bayar versi jasa keuangan. Karena sikap OJK yang seperti ini, sikap IPI yang seperti ini, seakan-akan orang ogah, ya. OJK aja tidak menanggapi pengaduan kita, ya jangan-jangan OJK tidak akan memblacklist nama kita juga gitu loh. Ya, walaupun kemarin ada wacananya bahwasanya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia menyampaikan kalau bisa semua orang yang terjebak di pinjol, tidak mau membayar pinjol, tidak membalikkan dana di pinjol,
Kalau bisa namanya di blacklist saja. Itu kan usulan dari ketua API. Tapi kalau kita melihat sikap OJK hari ini, kita cukup khawatir gitu loh. Ya, OJK aja tidak pernah menggubris urusan kita ini. Kita diteror, kita diintimidasi, kita ditakut-takuti, kita diancam, belum lagi video orang dalam mobil, belum lagi foto orang kecelakaan yang dikirim, berbagai macam versi. Ya, orang nanda tangan di rumah, orang sedang perkumpulan, dikirimkan ke kita dengan dalih bahwa mereka sedang melakukan penagihan. Dengan dalih bahwa mereka akan melakukan hal yang sama terhadap diri kita. Kita laporkan ke OJK. Nggak ada tanggapan sama sekali. Ya. Makanya orang-orang akan berpikir, jangan-jangan dengan pinjol pun OJK juga tidak akan menanggapi. Jadi kalau OJK tidak menanggapi pengaduan kita, juga data yang dikirim pinjol juga nggak akan ditanggapi. Kan seperti itu asumsinya. Yang ada memang tepat. Lunas tanpa bayar itu adalah kita berhenti membayarnya, itu yang terjadi. Ya, kita hentikan pembayaran, kita stop pembayaran, ya sudah. Biarkan si pinjol yang melaporkan data kita ke OJK. Karena ketika kita melaporkan kesalahan pinjol ke OJK, nggak pernah ditanggapi. Mana tahu laporan si pinjol ke OJK juga nggak akan ditanggapi. Ya, daripada kita sibuk memikirkan benar kita di BI checking atau tidak, benar nama kita di blacklist atau tidak, benar dia datang atau tidak, benar dia ingin menarik aset atau tidak. Kan capek kita memikirkan itu setiap hari. Mendingan berhenti semuanya sudah. Ya, ya memang seperti itu. Lunas tanpa bayar ya seperti itu. Tapi ketika Anda berhenti, bukan berarti teroran akan berhenti. Teroran akan terus lanjut kepada diri Anda. Ada hal lagi yang harus Anda lakukan. Putus komunikasinya. Ya, saya selalu bermimpi, seandainya semua teman-teman yang telat bayar hari ini, gagal bayar hari ini, Anda sudah capek-capek, susah payah mengusahakan, ya, baru telat 2 hari kita sudah dianjing-anjingkan, bahasa kebun binatang sudah keluar, kita mau dipermalukan. Seandainya teman-teman semuanya bermental baja, tutup komunikasi dengan debt collector, berhenti bayar selamanya, persetan soal BI checking. Ya, BI checking ini akan dikaji lebih dalam lagi. Karena Anda tahu, era digital sedang meluas. Indonesia sedang beranjak maju. Bukan Indonesia sedang beranjak berkembang, sedang beranjak maju. Ya, besar kemungkinan semua orang yang ada di Indonesia akan mempergunakan fasilitas pay later ataupun dunia digitalnya. Kalau sesi dari pinjolnya seperti ini, era pay letternya seperti ini, digitalnya seperti ini, saya rasa orang-orang tidak akan sanggup. Ya, dengan besarnya bunga yang diterapkan, tidak ada orang-orang yang akan mampu. Ya, makanya saya bilangin kalau semuanya orang sudah masuk memanfaatkan fasilitas digital, habis itu sampai terjebak dengan pay letter, sampai meminjam di pinjol, akhirnya gagal, habis itu sanksinya adalah BI checking, setengah dari warga Indonesia telah masuk namanya ke BI checking, yang ada adalah lumpuhnya perbankan yang terjadi. Sedangkan saat ini aja perbankan sudah kesulitan ya menjalankan usaha mereka, khusus dari bank konvensional. Makanya kemarin untuk bank plat merah sudah menyampaikan untuk penghapus bukuan. Ya, dihapuskan semua nama Anda. Habis itu Anda dibolehkan lagi mau minjam gitu loh. Ya, itu yang terjadi. Makanya hari ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya, mengingat kondisi OJK yang seperti ini cukup mengkhawatirkan kan. Banyak laporan yang masuk, banyak tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, banyak perilaku yang dilanggar oleh debt collector dari pinjol tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Ini kan memprihatinkan. Kita khawatir gitu loh. Mendingan hari ini ambil satu keputusan dalam diri Anda, ayo lunas tanpa bayar, berhenti bayar semuanya. Ya, kalau Anda sudah kompak, ini akan booming, ini akan besar. Ya, tapi Anda kompak gitu loh. Nggak ada cerita bertanya, DC datang nggak, daerah sini dikunjungi nggak, telat berapa lama sih, saya pinjam segini di penjara nggak, saya pinjam di sini di proses hukum nggak. Sudah tidak ada lagi pertanyaan itu. Yang ada cuma satu, kita nggak mau bodoh lagi, ayo kita berhenti. Ya, sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan untuk memperpanjang? Sudah berapa banyak duit yang Anda habiskan untuk mencicil? Lunas atau tidak hutang Anda? Ya, Anda mau bodoh mau pintar. Kalau mau pintar sudah, ambil keputusan yang paling terbaik untuk diri Anda dan masa depan Anda. Ya, kalau enggak, Anda jangan harap. Tidak ada solusi yang tepat
untuk menyelamatkan diri Anda hari ini, apalagi Anda mengharap dari Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, yang ada OJK hanya sibuk memperbaiki sistem pinjol. Bahkan pinjol yang rugi aja OJK masih mencarikan modalnya itu. Bagaimana pinjol ini bisa bertahan? Ya, OJK nggak mikirkan bagaimana nasib Anda yang hancur gara-gara pinjol ini. Ya, OJK hanya menganggap Anda tidak membaca, Anda bodoh, Anda kekurangan literasi. OJK menganggapnya di situ. Ya, habis itu OJK mengambil. Masa iya satu orang bisa terjebak 10 pinjol? Jangan orangnya disalahkan, salahkan penyedia layanannya. Bagaimana dia memberikan pinjaman terhadap nasabahnya? Ya, kalau sudah ada 2 atau 3 aplikasi, ngapain dicairin lagi? Kan seperti itu konsepnya. Ya, tapi OJK tidak peduli itu. OJK hanya menyalahkan diri Anda. Ya, tanpa dia mengkaji lagi bagaimana kejamnya pinjaman online ini. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Saya hanya menyampaikan di sini. Terserah Anda. Anda mau lunas tanpa bayar, ya sudah. Anda berhenti hari ini juga. Kalau Anda sudah diteror, simpan buktinya. Itulah alasan kenapa Anda berhenti bayar pinjol. Kita diteror setiap hari. Kita nggak tahu lagi mau melapor kemana. Ya, simpan semua bukti kekejaman dari pinjol. Habis itu Anda berhenti bayar. Dengan begitu semua hutang Anda lunas tanpa bayar. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau setuju, isi di kolom komentar. Dan jangan lupa Anda share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga disupport juga channel ini supaya makin berkembang lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran teman-teman semuanya yang kesulitan mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi telat bayar dan gagal bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.